Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Moris. Perkenalkan, nama saya Revalina Damayanti dari Universitas Indraprasta PGI dalam program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai Bapak Moris sebagai profesi TNI sebagai bagian dari tugas pengembangan profesi konseling. Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya sebagai narasumber saya kali ini. Jika berkenan, saya akan memulai wawancara tersebut hari ini. Pada pertama, mengenai wawasan dasar profesi ini, apa sih fondasi dasar yang paling utama dari profesi yang Bapak jalani dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Kalau fondasi saya sebagai khususnya di TNI ya, itu kita kan untuk yang utama adalah menjaga pertahanan. Namun ketika kita di masyarakat, fondasi kita ya juga untuk bermasyarakat. Jadi apapun yang bisa kita bantu di masyarakat, kita tetap bantu. Contoh di lingkungan sosial, seperti di jalan ataupun di lingkungan tempat tinggal. Lalu, mengapa Bapak memilih profesi ini sebagai pekerjaan utama setelah menyelesaikan pendidikan? Kalau untuk mengapanya, karena mungkin cita-cita dari awal ya, cita-cita dari kecil, dan mungkin ada motivasi dari keluarga, orang tua, jadi saya memilih profesi itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Lalu selanjutnya mengenai perkembangan profesi. Bagaimana perkembangan profesi yang sedang dijalani Bapak dari awal bertugas hingga saat ini? Untuk perkembangan, alhamdulillah sampai saat ini saya merasakan pengalaman yang banyak dari profesi saya, dan alhamdulillah sampai sini cukup untuk saya. Lalu, apa perubahan terbesar yang dirasakan dalam pekerjaan tugas Bapak di era modern ini? Kalau untuk perubahan besar mungkin lebih ke kehidupan saya, yang awalnya mungkin saya di kehidupan sebelum menjadi sebagai tentara ini yang mungkin biasa saja, ke era saat ini mungkin saya lebih disiplin, tertata, mungkin harus ada pandangan hidup untuk ke depan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, seberapa ketat standar kualifikasi akademik serta ujian kompetensi yang harus dipenuhi seseorang sebelum akhirnya ia dinyatakan siap dan layak mengemban profesi ini? Untuk seberapa ketatnya, untuk kualifikasinya mungkin dibilang ketat, tidak terlalu ketat. Mungkin dibilang tidak terlalu ketat juga nggak bisa, karena dari beberapa tahapan kita ada seleksi seperti tes fisik, akademik, tes psikologi, untuk melihat bagaimana seseorang itu siap menjalani profesi sebagai TNI. Baik, menarik sekali jawabannya Bapak. Lalu selanjutnya mengenai sikap dan organisasi profesi. Ketika Bapak sedang bertugas, bagaimana caranya untuk tetap bersikap profesional tersebut? Untuk menjaga profesional itu tetap satu, kita dalam bermasyarakat menjaga emosi, tetap sabar, dan berpegang teguh dengan prinsip kehormatan sebagai satu. Terima kasih atas jawabannya. Lalu, apa prinsip etis atau sumpah profesi yang paling sakral dalam bidang pekerjaan Bapak? Kalau prinsip etis atau sumpah profesi di TNI itu ada beberapa sumpah ya, termasuk sumpah prajurit, Sabta Marga, dan 8 wajib TNI. Itu yang harus dipedomani sebagai TNI. Lalu bagaimana Bapak menjaga konsentrasi dalam praktik sehari-hari? Dalam praktik sehari-hari ya, saya mengaplikasikan seperti yang tadi sumpah prajurit, 8 wajib TNI, dan Sabta Marga, saya aplikasikan perlahan dengan kehidupan saya, seperti membantu masyarakat, mengendalikan diri, selalu berbuat sopan di depan umum. Lalu selanjutnya, bagaimana satuan tempat Bapak bertugas menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota? Kalau untuk menangani namanya pelanggaran kode etik itu memang pasti dalam satuan itu pasti ada. Dalam menanganinya mungkin ada bagian-bagian tertentu yang menangani pelanggaran tersebut, seperti memberikan efek jerah seperti tindakan ada pembinaan fisik atau tindakan yang mungkin lebih parah ditahan atau bagaimana, itu pasti ada. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya mengenai isu-isu dalam pelayanan. Isu atau tantangan apa yang saat ini sering dihadapi oleh Bapak dalam melakukan tugas pada masyarakat? Kalau isu yang saat ini sering dihadapi mungkin
berkembangnya media sosial mungkin banyak netizen ya yang mungkin banyak simpang siur bagaimana khususnya di TNI. Tapi mungkin kalau saya pun sendiri tidak terlalu mempermasalahkan karena pendapat orang kan bebas, jadi kita tidak akan mengambil. Betul sekali. Bagaimana cara Bapak menghadapi perkembangan teknologi dan media sosial yang dapat mempengaruhi tugas profesi? Kalau untuk menghadapi, ya kita semua pasti melaksanakan dan pasti punya media sosial ya. Cara menghadapinya kita tetap berhati-hati dalam bermedia sosial, tidak berkomentar untuk masalah yang mungkin di luar instansi kita seperti TNI kan kita harus netral, tidak boleh berpihak ke siapapun. Terima kasih Bapak jawabannya. Lalu selanjutnya mengenai kredensialisasi profesi. Nah, dalam pertanyaan ini ada seberapa penting sih proses kredensial dan legalisasi formal seperti sertifikasi, lisensi, atau surat izin praktik bagi perlindungan hukum profesi Bapak? Kalau untuk dibilang perlindungan profesi saya, sebenarnya kalau dibilang perlindungan mungkin TNI itu semua, banyak bukan TNI ya, mungkin TNI Polri, semua pekerjaan mungkin dilindungi. Namun bagaimana kita menjaga legalitas formal ya dengan tidak membuat pelanggaran yang aneh, karena semakin kita membuat pelanggaran yang aneh mungkin hukum itu ya susah untuk kita dapat membuktikan atau bagaimana. Terima kasih. Lalu selanjutnya mengenai bagaimana karakteristik budaya masyarakat Indonesia mempengaruhi pendekatan atau cara Bapak dalam memberikan pelayanan di lapangan. Kalau untuk saat ini karakteristik yang terjadi di Indonesia mungkin lebih ke Gen Z ya, atau lebih ke era modern. Jadi saya lihat mungkin lebih banyak ke media sosial. Dengan cara pendekatan kita sering share di WhatsApp atau media sosial dengan yang baik-baik, mungkin bisa diikuti dengan anak-anak zaman sekarang. Itu cara saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya mengenai tugas pokok dan rambu-rambu nih. Rambu-rambu atau aturan apa yang harus dipatuhi saat menjalankan tugas di lapangan? Rambu-rambu atau aturan mungkin semua sih, seperti rambu lalu lintas, aturan-aturan di satuan saya mungkin seperti ada beberapa pelanggaran berat, tidak memakai narkoba, tidak melaksanakan tindak kekerasan di masyarakat umum, tidak melanggar perintah atau putusan dari atasan itu. Lalu, dalam menjalankan tugas pokok sehari-hari, apa saja rambu-rambu atau batasan wewenang yang sama sekali tidak boleh dilanggar? Yang tidak boleh dilanggar mungkin yang sama ya, seperti itu, tidak memakai narkoba. Yang paling penting di TNI itu tidak membantah perintah atasan. Itu yang benar-benar kita pegang dan jangan sampai kita melanggar. Lalu, kapan suatu kasus harus dialihkan atau referral pada pihak lain? Kapan kasus dialihkan? Itu tergantung bagaimana satuan. Ketika satuan tidak bisa menangani sebuah kasus, contohnya di satuan kecil, ketika satuan kecil tidak bisa menangani kasus, mungkin akan dilimpahkan ke satuan atas. Ketika satuan atas tidak bisa menangani atau belum bisa menemukan jalan keluar, akan dilimpahkan ke satuan yang lebih atas agar bisa menemukan jalan keluar untuk memutuskan sebuah permasalahan. Terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menilai tingkat kepercayaan, apresiasi, dan pandangan masyarakat luas terhadap profesi ini pada saat ini? Kalau saya untuk menilai tingkat kepercayaan, mungkin kita lihat bagaimana orang berkomunikasi dengan kita. Mungkin kan tidak semua pro, ada yang kontra juga. Jadi ya langkah baiknya kita juga sama-sama menghargai. Ada yang mungkin suka, kita hargai, yang tidak suka pun kita hargai. Jadi tetap kita komunikasi dengan masyarakat juga. Baik, terima kasih. Lalu pertanyaan terakhir itu ada mengenai peluang dan tantangan pada abad 21. Pada era digital atau era 21 ini, apa peluang teknologi terbesar yang bisa Bapak manfaatkan? Untuk peluang, mungkin beberapa bulan kemarin saya juga udah belajar untuk bisnis di era teknologi ya, seperti ada bisnis online, jualan online, mungkin itu yang saya jadikan peluang teknologi zaman sekarang. Oke.
Apa tantangan terbesar atau terberat yang dihadapi oleh profesi Bapak dan ke depannya? Untuk tantangan, karena di TNI kan semakin berat ke depan, itu dalam artian tugas dan tanggung jawab. Semakin banyaknya tantangan, semakin banyaknya sistem pertahanan di negara kita yang mungkin banyak ancaman, semakin berat juga kita harus mengantisipasi seperti ya informasi atau pergerakan kita ke depan. Lalu, bagaimana Bapak menyesuaikan kemampuan diri dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi pelaksanaan tugas profesi saat ini? Kemampuan mungkin saya lebih belajar di teknologi sekarang, bagaimana media sosial ataupun teknologi seperti IT yang harus saya pelajari juga, meskipun saya belum bisa sepenuhnya, tetap mengikuti zaman itu perlu, tidak ketinggalan zaman itu juga perlu, jadi kita harus belajar dan belajar. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Penjelasannya itu sangat memuaskan sekali ya. Dan dengan demikian, seluruh pertanyaan wawancara telah selesai dilakukan. Dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Morris atas waktunya dan pengalaman, informasi dan yang telah dibagikan oleh wawancara ini. Semoga hasil wawancara ini dapat menambah wawasan kami mengenai dunia profesi dan bermanfaat bagi proses pembelajaran kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertanya maupun sikap selama proses wawancara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.